Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, sekarang kita lanjutkan materi kita tentang proses penelitian. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang unsur-unsur penelitian. Proses penelitian adalah serangkaian aktivitas yang diawali dengan adanya minat atau keinginan untuk mengetahui fenomena atau gejala tertentu, dan selanjutnya dikembangkan menjadi gagasan, ide atau konsep. Terusnya diteruskan menjadi konseptualisasi, hipotesis, kerangka teori, pemilihan metode penelitian yang sesuai, pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan interpretasi data, dan pada akhirnya menuliskan laporan penelitian untuk dipublikasikan, baik untuk kepentingan jurnal ataupun kepentingan skripsi, kepentingan tesis, kepentingan disertasi dan lain sebagainya. Sebuah hasil penelitian mungkin berupa penegasan kembali atau pembuktian dari suatu pernyataan atau teori yang sudah ada, sehingga berguna untuk memperkuat pernyataan atau teori itu. Mungkin juga berupa generalisasi empirik yang berguna dalam pembentukan teori-teori baru, atau juga mungkin untuk menguji hasil penelitian sebelumnya. Jadi proses penelitian itu harus berlangsung tiada hentinya sesuai dengan sifat dan ilmu pengetahuan itu sendiri, yakni pengetahuan dan teori selalu dapat diperiksa dan ditelaah atau dikontrol dengan kritis oleh setiap orang yang ingin melakukan penelitian mengetahuinya, sehingga ilmu dan teori-teori ilmiah itu terus berkembang dengan adanya penelitian. Karena itu penelitian pada dasarnya adalah usaha mencari data yang akan dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah tertentu, menguji hipotesis, atau hanya sekedar ingin mengetahui apakah ada masalah atau tidak yang dilakukan dalam suatu proses atau tahapan penelitian. Secara umum, proses atau langkah penelitian itu adalah kita bagi kepada 3. Pertama, merencanakan penelitian. Wujudnya adalah proposal. Dalam merencanakan penelitian, kita melakukan 1. Menentukan masalah penelitian, melakukan kajian pustaka atau teori yang relevan dengan masalah penelitian, merumuskan formulasi hipotesis. Selanjutnya membuat definisi operasional atau definisi konsepsional, dan yang terakhir merancang instrumen operasional penelitian, yaitu dengan menentukan metode, teknik, dan instrumen yang kita gunakan. Yang kedua, melaksanakan penelitian yang terdiri dari mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, dan melakukan generalisasi, dan terakhir melaporkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Bisa jadi untuk tujuan jurnal, tujuan disertasi, tujuan tesis, dan tujuan skripsi dan lain sebagainya. Dengan demikian, proses atau langkah penelitian itu mengikuti alur sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan masalah penelitian. Kedua, melakukan kajian telaah teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Ketiga, merumuskan formulasi hipotesis. Keempat, membuat definisi operasional. Kelima, merancang instrumen operasional penelitian, yaitu menentukan metode pengumpulan data. Yang keenam, mengumpulkan data. Yang ketujuh, mengolah dan menganalisis data. Kedelapan, menarik kesimpulan atau generalisasi. Kesembilan, menuliskan laporan penelitian. Itulah
langkah atau proses penelitian secara umum. Sekarang kita lanjutkan tentang masalah dalam penelitian. Apa sih masalah dalam penelitian? Secara sederhana bisa kita katakan masalah penelitian adalah sesuatu yang perlu dijawab, diselesaikan dan dicarikan solusinya. Jadi kalau sesuatu perlu dijawab, perlu diberi solusi, perlu diselesaikan, maka berarti itu masalah. Karena itu masalah di dalam penelitian harus diciptakan oleh peneliti untuk dijawab dengan penelitian. Ada beberapa hal untuk kita melihat apakah masalah itu sesuatu masalah. Yang pertama, adanya kesenjangan yang seharusnya dengan kenyataan. Jadi umpamanya di dalam Islam kita diajarkan untuk disiplin melalui salat. Karena tidak ada salat di luar waktu salat yang ditentukan. Karena itu di dalam kehidupan sehari-hari kaum muslimin itu seharusnya disiplin. Tapi kenyataannya tidak demikian. Karena itu ada kesenjangan yang seharusnya dengan kenyataannya, berarti di situ ada masalah. Kenapa nilai-nilai ibadah dalam Islam belum menjadi karakter bagi disiplinnya orang Islam? Yang kedua, masalah itu adanya perbedaan teori dengan praktek. Ya. Teori mengatakan bahwa orang yang sehat itu akan lahir perilaku sehat. Tapi banyak orang yang sehat tapi perilakunya tidak baik. Berarti di situ teori dengan prakteknya tidak sama. Berarti ada masalah. Adanya pertanyaan atau keingintahuan yang jawabannya tidak sederhana atau simple. Umpamanya tadi. Ya. Kenapa orang Islam tidak disiplin? Ya, jawabannya tidak sederhana. Perlu dicari berbagai variabel penyebab, berbagai hal yang menyebabkannya, dan kemudian disusun strategi-strategi untuk mengatasinya. Dan yang terakhir, sesuatu yang memerlukan pemecahan dan solusi yang tidak sederhana. Umpamanya, bagaimana COVID-19 ini bisa ditemukan vaksinnya secara masif. Nah, tidak sederhana untuk memberikan solusi terhadap itu. Karena itu memerlukan penelitian. Dari mana kita tahu ada masalah atau sumber masalah? Pertama, dari bacaan literatur, buku, laporan penelitian, jurnal, majalah, koran, berita-berita, video, dan lain sebagainya. Jadi dari berbagai informasi-informasi, bahkan juga dari Al-Quran, ayat Al-Quran, bisa ada masalah. Karena Al-Quran bisa juga kita anggap sebagai buku bacaan. Dari pengamatan terhadap fenomena alam dan fenomena sosial. Jadi dengan kita melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala alam, gejala-gejala sosial, maka bisa muncul ada masalah yang kita ingin teliti. Dari kuliah, seminar, dan diskusi. Yang terakhir adalah dari pengalaman. Baik pengalaman diri sendiri, pengalaman orang lain. Umpamanya, Anda pernah mendapatkan pengalaman dengan salat tahajud bisa memecahkan batu ginjal yang Anda derita. Saya mendapatkan pengalaman itu. Saya diponis untuk dioperasi, tapi dengan tahajud saya bisa pecahkan batu ginjal itu dan tidak jadi saya sampai sekarang dioperasi. Itu contoh pengalaman. Jadi bagaimana
hubungan tahajud dengan pemecahan batu ginjal, itu bisa kita lakukan penelitian. Apa ciri-ciri masalah yang baik dalam penelitian? Pertama, masalah itu memberikan signifikasi ilmiah dan sosial, memberikan sumbangan arti penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan memberikan solusi bagi masalah sosial. Kedua, aktual, yaitu hangat dan ramai diperbincangkan. Nah, contohnya kita ingin melakukan penelitian bagaimana hubungan sikap pasrah dengan tingkat kekebalan menghadapi COVID umpamanya. Nah, berarti itu COVID lagi ramai sekarang dibicarakan. Adakah nilai-nilai spiritualitas bisa memberikan solusi terhadap pengobatan yang bersifat COVID ini? Bukan replikasi, pengulangan. Jadi masalah yang baik itu bukan replikasi, pengulangan secara total. Tapi tidak ada memang di dalam penelitian yang tidak ada pengulangan, tapi pengulangannya tidak secara total. Umpamanya, kita melakukan penelitian pengaruh teologi rasional terhadap ekonomi di masyarakat Tanah Abang. Lalu di kesempatan lain kita lakukan juga penelitian di kota-kota lain. Nah, itu tidak termasuk replikasi karena sumber datanya berbeda. Tapi kalau kita lakukan hal yang sama lagi di Tanah Abang pada waktu yang sama, itu replikasi. Tapi bisa kita lakukan 3 tahun kemudian, 2 tahun kemudian untuk melihat perkembangan yang terjadi. Itu boleh. Yang keempat, sesuai dengan keahlian peneliti. Karena ketika kita tidak memiliki keahlian dalam masalah yang kita teliti, maka kita tidak akan bisa melakukan analisis secara tepat terhadap masalah yang kita teliti. Karena ilmu itu memiliki komunitas, memiliki bahasanya masing-masing. Kemudian yang kelima, datanya ada dan dapat dikumpulkan. Jadi suatu masalah penelitian bisa kita katakan baik kalau ada data tentang masalah itu, dan data itu bisa kita kumpulkan melalui metode pengumpulan data. Dan yang terakhir, masalah yang baik itu memberikan arah terhadap pendekatan ilmu dan pengujian hipotesis yang digunakan. Jadi dari masalah itu kita apakah penelitiannya kuantitatif, apakah penelitiannya kualitatif, apakah penelitiannya library atau field research, itu dari masalah itu sudah tergambar arah dan pendekatan ilmu yang digunakan. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk rumusan masalah. Ada 4 bentuk rumusan masalah dalam penelitian. Umpamanya, yang pertama, bentuk rumusan deskriptif. Di mana rumusan masalah itu memberikan gambaran dari berbagai sudut terhadap masalah yang akan kita teliti. Sebagai contoh, bagaimana manusia menurut Al-Quran. Jadi kita mencoba untuk mengeksplorasi konsep manusia menurut Al-Quran. Yang ketiga, masalah komparatif, yaitu untuk membandingkan suatu teori, satu pandangan, satu pendapat dengan yang lain. Nah, sebagai contoh, manusia menurut Al-Quran dan Bible, itu masalahnya komparatif. Kemudian asosiatif atau korelatif, yaitu kita ingin melihat bahwa suatu fenomena, suatu fakta, suatu variabel, suatu gejala itu berhubungan dengan fakta dan gejala yang lain. Sebagai contoh, hubungan paham teologi dengan radikalisme. Terakhir adalah masalah berbentuk sebab akibat. Umpamanya,
pengaruh COVID-19 terhadap interaksi sosial. Jadi masalah-masalah itu bisa kita pilih bentuknya dari 4 itu: deskriptif, komparatif, asosiatif, dan kausalitas atau sebab akibat. Itulah topik kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Nanti adik-adik diminta untuk menulis ya satu contoh dari proposisi atau dari masalah deskriptif, dari masalah komparatif, dari masalah asosiatif, dari masalah sebab akibat. Jadi nanti diminta untuk membuat satu-satu contoh dari bentuk-bentuk masalah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.